Jadi kadang-kadang laporan kemudian ditangkap, HP-nya disita, malah HP-nya itu yang diverifikasi. Iya. Pertanyaan saya, lah yang untuk mentersangkakan itu bukti apa? Jadi yang dikatakan penodaan di sini, yang mana yang dinodakan? Kalau dia punya referensi, dia punya ilmu, dia punya alasan. Ya banyak referensi lah yang menurut beliau itu yang bukan asli itu, beliau bisa buktikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya ada tamu yang penting, sangat penting, karena terkait dengan Ustadz Yahya Waloni dan juga sebelumnya kasus Syahgana Nainggolan, Ruslan Buton dan Anton Permana yang kebetulan sudah kita undang semua ya. Saya Yahya Waloni, Ustadz Yahya itu sebenarnya juga sudah akan datang sehari sebelum ditangkap, dijemput, maunya ke podcast ini sebenarnya. Tapi tidak ada Ustadz Yahya Waloni, ini ada lawyernya atau kuasa hukumnya. Beliau adalah Bung Abdullah Al-Katiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu kita. Keren jadas. Kita ini menarik sekali ya, mau ngomong tentang Ustadz Waloni ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu sama Bung Al-Katiri ya. Saya panggil Bung ya. Boleh. Jadi kadang-kadang Bung, Bro. Kalau Bung itu masih ada harapan jadi presiden soalnya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bung Al-Katiri resmi diangkat sebagai lawyernya Yahya Waloni. Iya. Saya panggil Yahya, panggil Ustadz Waloni, nggak apa-apa ya? Terserah. Oke. Kapan diangkatnya? Sebenarnya sih kemarin ya. Sebelumnya sih kami sudah menyiapkan kuasa karena kami dihubungi oleh beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama, kemudian dari Komnas Kemurtadan dan sebagainya untuk memegang kasus ini. Gitu. Karena kami juga di satu organisasi dengan beliau di Komnas Kemurtadan. Oh, ada Komnas Kemurtadan? Ada. Ya. Komisi Nasional Kemurtadan. Iya. Itu organisasi apa itu? Organisasi anti kemurtadan ya. Oh enggak, maksudnya itu organisasi civil society ya? Iya, civil society. NGO ya? Semacam itu. Oke. Lalu gimana jalan ceritanya tiba-tiba jadi kuasa hukum? Iya, karena dari keluarga itu minta saya dalam arti karena ada rekomendasi dari beberapa ustadz sehingga kami persiapkan kuasa waktu itu. Rekomendasi dari Pak Ustadz Waloni sendiri? Iya, dari beberapa ustadz karena beliau kan waktu ditangkap ini kan belum ada lawyernya. Iya, oke. Belum ada lawyernya, jam 18.00 itu kalau sekitar itu kan. Beliau masuk di mana? Dibawa ke Bareskrim. Kemudian berapa jam setelah itu ya beliau udah sakit sesak. Masalahnya begini, beliau itu sebelum ditangkap itu 4 hari sebelumnya itu baru keluar dari rumah sakit. 4 hari. Jadi bukannya karena ditangkap terus sakit, tidak. Memang beliau keadaan sakit. Saya udah tahu sih, karena sehari sebelum beliau ditangkap, dia janji mau datang ke podcast ini dan dia mengatakan dia lagi sesak juga dan menunjukkan gambar pemeriksaan jantung seperti itu. Oke, jadi persisnya tanggal berapa di hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis ya, Kamis. Oke, Kamis ya. Jadi Sobat daerah sekalian, video ini diambil pada hari Minggu ya, soalnya muatnya nggak hari Minggu. Oke, berapa orang yang ditunjuk, Bung? Kami karena pada waktu itu kami belum siap ya, karena jadi mendadak ya. Ya kami beberapa orang, tapi yang daftar itu udah banyak. Udah banyak ya, makanya nanti sekitar mungkin 40 orang lah. 40 orang ya? 40 orang dari kami ya. Tapi yang sudah pegang surat kuasa? Awalnya ada surat kuasa yang menurut keluarga katanya ditunjuk dari dalam ya. Menurut keluarga dari Mabes Polri. Dari Mabes Polri, oke. Tapi karena keinginan dari Dewan Dakwah, kemudian dari beberapa itu adalah kami, kemudian disampaikan ke keluarganya. Pada waktu yang pertama itu tidak diketahui oleh keluarganya.
Hanya keluarganya keberatan gitu. Makanya dicabut. Terus walaupun di situ tertera tanda tangan Ustadz Yahya Waloni yang pertama. Tapi keluarga tanda posisi ya itu posisi beliau sakit dan sebagainya gitu. Jadi sekarang yang sudah memperoleh tanda tangan kuasa hukum berapa orang, Bung? Sekitar 40 lah. 40 ya? 40 itu sudah sekarang biasanya kan begini. Ya 40 ya, artinya begini, pada waktu itu sudah ditandatangani ya oleh Ustadz, beberapa orang juga ditandatangani karena waktu itu belum kami masukkan ya. Setelah kami masukkan kan 40. Nama-nama sudah ada. Intinya adalah satu surat kuasa 40 nama langsung sekalian sekitar itu ya. Itu dari organisasi atau dari perorangan? Sebenarnya yang banyak dari kami ya, Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Jadi IKAMI itu Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Iya. Soalnya saya pernah diprotes oleh Sobat RH, katanya ya jangan primordial dong advokat Muslim bela Yahya Waloni. Maksudnya memang advokat Muslim dari IKAMI. Iya. Memang sebelum ada kejadian ini kan kami sudah ada. Jadi bukan mendadak dibuat, tidak. Bung Al-Katiri ketua IKAMI. Ketua umum IKAMI. Nah, IKAMI itu berdirinya kapan? Tahun berapa? Kira-kira 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun peristiwa, yang lalu. 2017 lah, sejak peristiwa Ahok apa dan sebagainya. Jadi sekitar memang organisasi gubernur DKI juga ya. Kisruh pemilihan juga ya. Jadi berarti IKAMI banyak mendominasi di 40 lawyer itu, kira-kira begitu ya. Ada juga yang berpartisipasi di luar IKAMI bergabung, kami welcome. Karena ini masalah keumatan ya. Jadi siapapun juga yang akan bergabung ya kami terima. Ya, artinya kami tidak membatasi, eksklusif gitu. Termasuk juga orang lain agama pun nggak ada masalah juga ya? Tidak. Ya? Tidak. Nggak boleh ya? Namanya Ikatan Advokat Muslim. Maksudnya untuk menjadi kuasa hukum kan nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Tapi kan sudah di dalam kuasa itu judulnya kan dibela oleh advokat IKAMI. Iya. Ikatan Advokat Muslim Indonesia ya. Bung, kalau boleh tahu ini buat pemirsa ya, buat Sobat Era sekalian, kasus yang dikenakan itu apa saja dan undang-undang apa aja yang resminya, dan apakah itu baru pernyataan sepihak atau memang sudah ditersangkakan dengan pasal atau ayat itu? Ya, karena ditangkap ya pasti tersangka ya. Ya, nggak mungkin orang ditangkap belum tersangka ya. Sebenarnya pasal yang dikenakan itu ya pasal yang sering digunakan ya, khususnya masalah pelanggaran IT ya. Ya, khususnya pasal 28 ayat 2 itu. Ya, yang dijuntukan ke Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu pasal 45A itu. Ya, dijuntukan ke sana. Nah, saya mau bacakan dulu ya kepada 45 ayat 2 ya. Pasal 45 ayat 2. Iya, jadi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Iya, termasuk penistaan 156A huruf A. Nanti saya bacakan dulu yang pertama dulu ya. Jadi Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ini kan ada perubahannya sekali ya. Jadi Undang-Undang nomor berapa, Bung? 28. Undang-undangnya. Iya, nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan kemudian perubahannya nomor 19 tahun 2016. Jadi saya selalu lupa 11 2008, 19 2016. Nah, ini pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Jadi kita anggap Undang-Undang ITE itu dua undang-undang itu gabung jadi satu ya, anggap saja begitu. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Ya. Dan ini adalah pasal yang sering digunakan. Termasuk kepada Gus Nur kemarin.
Semua, hampir semua. Iya. Gus Nur, Anton Permana dan sebagainya, Jumhur dan sebagainya. Tapi kalau Saganda tidak ya. Saganda murni Undang-Undang Nomor 146. Oke. Iya. Tidak ada penyebaran. Santai. Soalnya pemirsa belum tentu paham. Jadi nanti kita kata satu-satu ya. Iya. Jadi pasal 28 ayat 2 ini soal ujaran kebencian. Iya. Tadi selain pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian juga pasal 156A, penistaan agama pasal 156A huruf A. Ya, KUHP ya. KUHP. Oke, nah ini ya. Pasal 156A KUHP ini adalah ya. Jadi memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi ini adalah pasal penodaan agama atau pasal mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Orang sering menyebutnya penistaan ya. Padahal tidak ada istilah penistaan, tapi adanya penodaan agama. Iya. Kalau yang pertama ancaman hukumannya 6 tahun tadi ya. Iya. Berdasarkan pasal 45A-nya. Iya. Yang kedua ancaman hukumannya 5 tahun. Iya. Sebagaimana dikenakan kepada Ahok ya. Ahok kan pasal 156A ya. Tapi yang diputuskan waktu itu 156 yang 4 tahun. Ahok. Enggak. Bukan diputuskan, dituntut oleh jaksa 156. Enggak, pasal 156A dituntut waktu itu. Oh, bukan, putusannya. Tuntutannya 156 dari jaksa. Oh, dari jaksa 156 tapi putusannya 156A. Iya, itu sehubungan dengan karir politik itu masalahnya. Gitu. Karena yang 1 4 tahun makanya itu ya bisa dikatakan ultra petita, itu hakim mengambil petita ganda. Oke. Jadi yang diambil dari dakwaan bukan dari tuntutan itu oleh hakim. Oke, karena waktu itu ributnya antara pasal 156 dan 156A. Iya. Karena pasal 156 cuma 4 tahun maksimal. Kalau 4 tahun karir politik kita masih selamat. Ya. Kalau 5 tahun nggak selamat. Selesai udah. Termasuk Habib Rizik kalau dianggap salah, selesai dia. Iya, termasuk Saganda. Anton Permana. Saganda kalau kena 14 ayat 1 yang ancaman hukuman 10 tahun. Iya, selesai dia. Iya. Makanya dikenakan pasal 15 yang ancaman hukumannya 2 tahun maksimal. Oh, dia masih selamat karir politiknya. Iya. Ya, karena mungkin itu jalan tengah yang diambil. Ancaman hukumnya cuma 2 tahun. Iya. Oke. Kalau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun seperti Habib Rizik tamat karir politik. Iya, tapi tuntutannya sama dengan Habib. Sama HRS sama-sama 6 tahun. Iya, tapi 6 tahun yang Habib diputus 4 tahun. Iya, tapi diputuskannya dia pasal 15. 4 tahun. Ya, Saganda 10 bulan. Oke. Jadi saudara sekalian harus pelan-pelan soal bicara pasal ini. Intinya adalah Habib Rizik dan Syahganda itu sama, dituntut dengan pasal yang sama, tapi putusannya berbeda. Habib Rizik tetap stay di pasal 14 ayat 1 dengan ancaman hukuman 10 tahun dan jadinya 4 tahun. Syahganda meleset dia. Jadi ancamannya tuntutannya 14, tuntutannya 6 tahun. Maksudnya tuntutannya 14 ayat 1. Yang diputuskan 15. Oke. Gitu ya, dan cuma 10 bulan. 10 bulan. Oke, kalau boleh disinggung soal Ustadz Yahya Waloni ini, apa observasi dan evaluasi sementara dari Bung Al-Ghatiri melihat kasus ini? Ada 2 kasus, ujaran kebencian dan penodaan agama. Oke, silakan. Pasal 28 ayat 2 itu adalah penyebarannya. Siapa yang menyebarkan maka dikenakan dan Ustadz tidak menyebarkan. Bisa dipastikan ya? Iya dong, dia yang di film. Iya kan, dia tidak menyebar. Maksudnya dia nggak punya YouTube sendiri? Tidak. Jadi satu, baik yang mengambil maupun yang menyebarkan bukan Ustadz. Oleh sebab itu saya juga bingung kenapa dikenakan pasal itu gitu loh. Dan itu juga ada pernyataan. Ya, di dalam pasal itu ada istilah sengaja dan tanpa hak. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Sengaja dan tanpa hak. Jadi jika seorang dai dia berbicara di masjid dan sebagainya, dia berhak. Contohnya ada ustadz yang berbicara hukum kisos bahwa orang bunuh harus dibunuh dan sebagainya, tapi di masjid
Dia bercerita hukum Islam, hukum Al-Quran, tidak bisa dikatakan itu ujaran kebencian. Ya, dan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti Alfian Tanjung kemarin itu, kenapa dia lolos itu diantaranya itu dia berhak karena dia pengkaji kan. Bahkan 25 tahun dia mengkaji itu kan. Ya, itulah salah satu alasan kenapa dia bebas waktu. Ustadz Alfian Tanjung ya? Iya, yang waktu itu kan dilaporkan oleh satu partai tertentu lah. Dilaporkan karena? Ya karena dianggap ngomong soal PKI itu ya? Yang 85% bla bla itu. Iya. Jadi ada partai tertentu yang tersinggung. Iya. Dan dia melapor dan itu resmi partai tersebut yang melaporkan. Gitu. Dan dianggap melakukan ujaran kebencian. Iya. Semacam fitnah dan sebagainya. Tapi masuknya ke pasal 28 ayat 2 itu ya. Tapi saya sebenarnya pasal 28 ayat 2 itu Bung ya. Ini kan kita diskusi juga. Iya. Nggak masuk tuh kalau partai politik itu sebagai golongan kalau menurut saya. Sebenarnya iya. Karena kan SARA berdasarkan kan jadi jangan diputus. Iya. Jadi kan penyebaran kebencian terhadap individu berdasarkan SARA atau golongan atau kelompok yang berdasarkan SARA. Suku bukan kan partai politik pasti kan, agama bukan, ras bukan. Nah, apakah dia golongan? Menurut saya bukan golongan untuk partai politik. Memang demikian, karena begini, bisa saya katakan bahwa pasal 28 itu adalah lex spesialis dari 156 tadi. Iya. Nah, di dalam 156 jelas disebut yang dimaksud golongan di pasal itu adalah golongan penduduk sesuai dengan hukum tata negara. Iya. Contohnya Timur Asing atau Eropa atau secara turunan ya, Arab, Cina dan sebagainya gitu. Ya, itu sebenarnya yang dimaksud golongan di dalam KUHP. Iya. Ya kan? Ya, seharusnya yang namanya SARA itu, yang nama golongan itu. Ya. Makanya ada satu putusan yang mengatakan bahwa itu sama, setiap kelompok itu adalah merupakan golongan. Lah ini ya perlu dipertanyakan. Ya. Karena KUHP sendiri kan tidak dihapuskan di situ, masih tidak. Saya juga misalnya Gus Nur ya. Saya menganggap bahwa nggak cocok juga kalau dikenakan pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian yang berdasarkan SARA itu. Karena saya menganggap organisasi keagamaan itu bukan golongan. Iya. Karena organisasi keagamaan itu kita bisa come and go. Golongan itu ya yang agak gifted lah. Iya. Tapi kalau bisa kita come and go rasanya bukan golongan. Kita kan boleh memilih kan? Iya betul. Apalagi partai politik. Oke, itu another story. Jadi dia digunakan pasal 28 ayat 2. Iya. Gimana? Kalau menurut saya begini, beliau ini kan mu'alaf ya. Mu'alaf. Tadinya tahun berapa masuk Islam? Saya tidak tahu persis. Cuma yang jelas dia itu mu'alaf. Sebelumnya itu dia kan beragama Kristen kalau nggak salah ya. Kristen ya. Beragama selain Islam. Kita nggak tahu persis. Dia sebut itu waktu itu ya kan dia agama Kristen dan sebagainya. Kemudian dan dia pun juga seorang ahli di bidang agamanya itu. Bahkan pernah mendirikan gereja di Irian dan sekolah di Irian dan sebagainya masalah itu. Ya kan beliau itu teologi juga gitu, ahli agama gitu. Sehingga dia tahu persis gitu loh. Apa yang ada di situ, kemudian di Al-Qur'an dan sebagainya gitu loh. Itu kalau suatu perbandingan contohnya di dalam eksklusif di masjid. Apa artinya bukan heterogen ya, iya kan? Itu saya pikir sah-sah saja. Karena kalau ditujukan kepada audiens yang sifatnya homogen. Iya, makanya itu saya bilang kalau seandainya agama sudah dijadikan pidana ya di sini, mungkin kacau ini negara gitu loh. Karena pasti beda. Ya kan? Seperti ada yang mengatakan Allah itu Tuhan itu tidak beranak, yang satu bilang beranak dan sebagainya. Itu kalau saling tuduh dan sebagainya berbahaya juga dalam begitu. Ya kan? Ya, dan sebenarnya yang menyebarkan itu siapa? Sampai sekarang kami tidak tahu. Makanya kami sebenarnya karena beliau ditangkap kami belum tahu. Kemudian kami juga belum tahu bukti-bukti apa yang dipunyai, ya kan? Karena kalau sudah bukti itu menurut undang-undang ini harus jelas gitu loh. Bahkan menurut Perkap Kapolri kalau memang ada barang bukti untuk jadikan alat bukti yang sah, ya itu kalau nggak salah Perkap nomor 10 tahun 2009, itu Perkap itu peraturan Kapolri. Pasal 1 ayat 7 jelas bahwa untuk menjadikan barang bukti itu menjadi alat bukti itu harus di laboratorium forensik, harus melalui verifikasi, dan itu pun untuk mentersangkakan yang bersangkutan ini harus diverifikasi dulu benar nggak buktinya ini. Nanti orang tersangka ternyata buktinya bukan ini kan aneh. Lah kebanyakan dalam sidang-sidang ini tidak. Di tengah-tengah itu baru ada buktinya. Laboratoriumnya. Iya.
Jadi yang awalnya cuma modal laporan orang dan screenshot biasanya. Itu aja. Ya, biasanya kan begitu. Iya. Jadi kadang-kadang laporan kemudian ditangkap, HP-nya disita, malah HP-nya itu yang diverifikasi. Iya. Pertanyaan saya, lah yang untuk mentersangkakan itu bukti apa? Oke. Iya kan? Ketika dia pada waktu status tersangka itu kan harus ada 2 alat bukti. Iya. Nah kalau yang di laboratorium itu bukan alat bukti dari pelapor, barang bukti dari pelapor. Maaf ya, barang bukti dari pelapor. Nah, apa? Kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan baru ada laboratorium. Itu pun dari HP atau laptop dan sebagainya adalah milik tersangka yang sudah ditangkap. Nah ini yang jadi pertanyaan dan selalu kami tanyakan di hakim itu. Di persidangan selalu kami uji itu. Gitu. Kemudian ada lagi biasanya mereka itu menggunakan screenshot, foto untuk melapor, ya kan? Memang boleh di dalam undang-undang IT, tapi di dalam pembuktian, diverifikasi harus dapat diakses menggunakan internet. Jadi kadang-kadang nggak bisa, mereka menggunakan flash disk. Mana bisa flash disk diakses pakai internet? Pasal 6 itu yang jelas mengatakan informasi dan dokumen elektronik itu dianggap sah. Sekali lagi, bukti itu jika dapat diakses secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini kadang-kadang tidak banyak. Jadi mereka cuma screenshot tapi linknya nggak mereka sertakan. Iya. Begitu. Walaupun linknya disertakan, tapi kan buktinya ini kan harus diakses. Kalau orang melapor kan dengan bukti. Seharusnya HP pelapor itu disita. Bukannya HP tersangka gitu. Tapi selama ini yang diuji itu selalu HP tersangka. Pertanyaan kami berkali-kali. Artinya dia ngambil screenshot, ya kan? Bisa dari HP, bisa dari laptop. Yang laptop yang bersangkutan, dia sendiri. Misalnya saya saya print, ya kan? Nah, yang laptop ini harus bisa diakses. Bukan laptop, buktinya biasanya orang laporkan dengan bukti. Iya, buktinya kan saya ambil dari sini. Dari situ. Nah, ini kan bisa berarti saya harus dicek di sini kan, apakah bisa di? Iya. Harusnya disita dong kalau barang bukti. Iya, bukan. Pembunuhan, contohnya ada pembunuhan pakai pisau. Iya. Setelah berapa hari penyidik ini datang ke rumah beliau ketemu pisau dapur, itu yang diuji gitu lah. Ini kan pisau yang digunakan itu. Sebagai barang bukti yang diajukan oleh. Nah itu gambar sederhana. Intinya adalah misalnya kalau saya melapor, ini screenshotnya, printnya. Nah ini alat yang saya gunakan untuk mengakses. Silakan disita. Silakan disita. Oke, ya itu sangat teknikal ya. Iya. Tapi itu menentukan. Iya. Tapi krusial lah. Iya, krusial ya, Bung Alkatiri ya. Itu kan tadi bicara mengenai penyebaran. Iya. Menyebarkan rasa kebencian, ya kan? Ujaran kebencian. Begitu. Nah, tadi kan dalilnya yang harus kita lihat itu adalah siapa yang menyebarkannya. Ya. Dan Bung Alkatiri mengatakan yang one thing for sure bukan Ustadz Yahya Waloni. Jelas. Itu jelas, bisa dipastikan. Iya, kan? Kalau beliau bicara dakwah, masa beliau foto sendiri? Iya, oke. Iya kan? Iya. Masa dia selfie kan nggak mungkin? Oke. Dan Bung ingin mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tuh ya itu adalah ilmu dia. Iya. Oke. Jadi dia punya kapasitas. Ada referensi. Kapasitas untuk mengatakan itu. Iya. Oke. Ya seperti seorang dosen berbicara di kelas, masalah sesuatu perbandingan agama dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang lain yang menyebarkan. Iya. Itu lain. Oke. Tapi kan di dalam pasal 156 itu beda lagi. Iya. Bukan menyebarkan, tapi penodaan yang terkait dengan agama, mengeluarkan perasaan. Iya. Ya kan? Iya, bukan penyebarannya, tapi mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan. Artinya kita nggak bicara lagi siapa yang menyebarkannya, tapi kalau saya mengeluarkan ujarannya, mengeluarkan perasaan saya, mengeluarkan pikiran saya bisa dianggap melakukan penodaan. Jawabannya apa, Bung? Kan sekali lagi, kan ada di depan umum kan istilahnya, depan umum ya. Kalau di masjid itu kan khusus, bukan umum kan, eksklusif, satu pengkajian, satu
hanya untuk orang Islam di situ, orang yang belajar, bahkan tanya jawab dan sebagainya gitu. Jadi yang dikatakan penodaan di sini, yang mana yang dinodakan kalau dia punya referensi, ya kan? Dia punya referensi, dia punya ilmu, dia punya alasan. Karena beliau ini kan mantan orang yang mengkaji, gitu loh, mengkaji agama sebelumnya itu. Dia paham banget gitu loh, apa yang isi-isi seperti itu, ya kan? Nah, menurut beliau kan, ya itu bukan asli. Ya banyak referensi lah yang menurut beliau itu yang bukan asli itu, beliau bisa buktikan gitu loh, sebagai ahli. Oke, tapi saya ingin berempati ya dengan masyarakat yang katakanlah terkena perasaan itu, ya kan? Katakanlah agama tertentu misalnya. Kalau dia mendengar itu kan dia bisa tersinggung, bisa marah. Kalau kita sudah bicara soal ranah agama dan di tempat khusus seperti itu, akan saling tersinggung. Maaf, seperti ada satu agama yang menyatakan kalau orang tidak beragama mereka dikatakan domba-domba sesat contohnya. Ya kan pasti tersinggung. Bukan domba, sesat lagi. Tapi karena itu ranah agama mereka, ya seharusnya sah-sah saja kan begitu. Sama seperti orang tersinggung ketika dibilang kafir. Kira-kira kafir. Nah ini menarik. Kadang-kadang kalau orang dibilang kafir itu, dia nggak tahu arti kafir sebenarnya. Contohnya kafir itu domain orang Islam. Kalau orang keluar dari Islam, bukan Islam disebut kafir, ya kan? Orang keluar dari Islam itu disebut murtad. Kemudian kalau orang dari bukan Islam masuk Islam itu disebut mualaf. Itu domain Islam. Tapi kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia yang disebut kafir itu adalah jelas-jelas orang yang tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Coba lihat, itu bahasa Indonesia loh, belum Al-Quran. Ya kan? Ya kalau orang bukan Islam dikatakan kafir, kemudian mereka tersinggung, ya sebenarnya dapat hidayah menurut saya. Berarti dia nggak mau gitu dikatakan tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Ngerti maksudnya? Iya. Artinya justru positif. Ya kan? Gitu. Karena saya ini siapa bilang saya kafir, tidak percaya Allah dan Rasul? Saya tidak kafir, saya percaya Allah dan Rasul. That's okay. Itu another story ya. Tapi ya lanjutan gimana pasal 156 tadi? Ya begini, artinya kalau dia di penodaan itu seperti apa gitu, apa yang dinodakan gitu. Kalau itu satu kajian buat dia dan dia punya referensi, dia punya background, ya tidak bisa dikatakan itu penodaan. Kecuali yang tidak punya background, ngomong sendiri, contohnya salah satu ya Muhammad Kece contohnya, itu jelas-jelas dia bilang itu melecehkan. Contohnya yang dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi diganti dengan kata lain, iya kan? Nah ini jelas-jelas, padahal itu doa kan? Nah itu penistaan. Jadi tidak bisa apple to apple gitu. Dan Muhammad Kece kalau dimasukkan penyebaran dia menyebarkan. Memang iya. Karena dia masukkan di channel dia. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang buat, dia sendiri yang menyebarkan. Jadi itu yang perbedaan antara Ustadz Yahya Waloni dan Muhammad Kece ya. Ya ini memang menarik ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, Bung optimistis bahwa Ustadz Yahya ini bakal lolos. Ya kami optimis ya. Kami juga menanyakan di mana perbuatan melawan hukumnya gitu. Apalagi pasal 28 itu yang ditampilkan. Ya kan? Dia tidak tahu siapa yang mutu, ya siapa yang melem, siapa yang menyebarkan. Apakah contohnya gini aja sederhana. Kalau hubungannya dengan undang-undang pornografi ya. Tadinya saya mandi gitu. Kemudian ada orang memfilmkan, kemudian ada orang yang menyebarkan, ya kan? Kan porno itu kan? Nah, apakah saya salah? Saya tidak tahu. Bung tidak salah tapi malu kan? Itu pasti. Itu yang pasti. Ya kan? Jadi yang salah itu yang memfilmkan. Yang memfilmkan. Karena dia memproduksi kan? Iya sebenarnya kalau pasal itu bukan yang memfilmkan, tapi yang menyebarkan. Kayak maaf kata yang artis dulu ya kan? Sebenarnya kan dia yang memproduksi, yang memfilmkan. Tapi yang menyebarkan kan bukan dia. Tapi kan dari laptop dia. Iya, karena dia lalai ya. Iya kan kalau laptop dia siapa masa orang lain yang menyebarkan gitu. Nah, itulah yang menjadikan dia itu jadi Ya tapi kalau misalnya orang memfilmkan orang mandi tadi, kan bisa dibilang dari kamera dia.
Let's say tidak. Misalnya dia menggunakan kamera dia, ya, dia filmkan. Ya berarti disuruh sama yang mandi tadi. Ini kan enggak. Enggak. Dia memfilmkan by inisiatif. Oh, dari yang film itu. Iya, dari kamera yang film itu. Tapi dia tidak punya maksud untuk menyebarkan untuk referensi pribadi saja, tapi tiba-tiba kameranya hilang. Ya kayak artis itu kan begitu. Iya, itu harus dibuktikan kan. Tapi kalau emang jelas dari kamera dia, kemudian tersebarkan dari kamera dia, kan diuji kan apa betul tersebarnya itu dari HP itu gitu loh. Jadi itu perlu diverifikasi di perkara kemudian dia tidak maksudkan untuk menyebarkan, tapi karena alatnya alat dia yang bertanggung jawab, begitu kira-kira maksudnya. Alatnya yang melem. Iya. Ini Anda dua yang mandi yang melem itu. Enggak, yang mandi jangan dihitung. Saya bicara yang kan ada 3 pihak, yang mandi, yang memfilmkan, yang menyebarkan. Iya. Tapi yang memfilmkan ini kan alat dia. Iya. Dia nggak maksud menyebarkan. Iya. Dia maunya untuk simpen aja. Iya. Tapi HP-nya itu atau kameranya itu tiba-tiba jatuh ke tangan C ini. Nah, C ini yang menyebarkan. Iya. Ya harus dibuktikan siapa yang menyebarkan kan begitu. Perlu pembuktian lebih lanjut gitu. Apa betul dia atau tidak. Gitu. Kalau hilang kan dikejar, apa ada sudah dilaporkan kehilangan, apa banyak lah gitu. Tapi sepanjang dia mengatakan memang dia memang benar-benar bisa membuktikan itu hilang dan dia tidak menyebarkan, dia bisa bebas ini ya? Iya bisa aja. Kan penegakan hukum itu kan mencari sesuatu yang benar-benar bukti. Enggak, maksud saya real. Kita pakai asumsi. Oh iya. Jadi asumsinya dia itu benar-benar nggak nyebarin, dia itu cuman memfilmkan untuk pribadi tapi tiba-tiba hilang. Iya. Biar pemirsa agak jelas juga. Iya. Gitu ya. Tapi kita paham Bung ya. Yang namanya pasal-pasal undang-undang ITE ini, aduh capek kita kan. Pasal 27, pasal 28, kemudian juga penodaan agama, kemudian juga berita bohong, ya kan? Jadi kan ketika Anda membela Syahganda, Syahganda dikenakan pasal tentang hoax, penyebaran berita bohong. Jadi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 15. Ketika membela Anton Permana, ada 28 juga. Oh, ada 28 juga. Penyebaran kebencian juga. Iya. Anton Permana itu kan diantaranya salah satunya dia dianggap menyebarkan pernyataan bersama kami waktu itu. Dari presidium itu. Padahal itu surat terbuka. Dan itu dianggap penyebaran kebencian juga. Bohong, berita bohong. Oh, berita bohong juga. Berita bohong dan 28 juga. Bukan penyebaran kebencian, penyebarannya. Berita bohong di dalam undang-undang ITE ya? Kan ada juga kan? Enggak. Bukan. Kalau pasal 1 Undang-Undang Nomor 146 itu nggak ada hubungan sama ITE. Tapi buktinya. Enggak. Saya tidak mengatakan ini. Dia dikenakan pasal 28 itu pasal apa? ITE. Ya, ITE itu pasal tentang 28 ayat 2 ya. Sama dengan. Kebencian juga? Ya. Makanya saya katakan itu pasal. Berarti kebencian sama siapa? Dianggap Anton Permana? Ya, menyebarkan kebencian, kemudian dianggap memfitnah lah. Ya, kebencian kepada siapa? Saya tidak tahu kebencian siapa. Saya bingung juga. Ya. Memang kadang-kadang kan bingung kita ya. Kalau dipaksa-paksakan kan jadi bingung kan? Nah, apa evaluasi Anda melihat penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE ini plus Undang-Undang Nomor 1 1946? Kalau penodaan agama lah, kita nanti skip dulu ya. Tapi inilah yang paling sering dipakai kan? Mimpi pun bisa dilaporkan. Ya, itu kebetulan saya juga lawyernya. Oh gitu ya. Ustaz Haikal. Mimpi pun bisa dilaporkan dan dianggap menyebarkan berita bohong. Undang-Undang 1 1946 katanya bisa 10 tahun loh. Allahu Akbar. Iya, betul. Mungkin evaluasi Anda gimana? Ya begini, artinya kalau memang berhubungan dengan Undang-Undang ITE ini kebanyakan dikenakan dengan Undang-Undang ITE pasal nomor 19 tahun 2016. Ya kan? 2016. Contohnya pasal 28 ayat 2. Dia junto pasal 45 ayat 2 itu. 45A ya. 45 ayat 2 maaf. Itu selalu dijuntukan di situ dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 itu disebutkan bahwa itu adalah tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Nah, itu tentang Undang-Undang
nomor 11 tahun 2008 itu ada judul, bukan substansinya. Iya. Lah, kami cari-cari di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tidak ditemukan pasal 28 itu. Ya. Tapi kenapa selalu ditekankan itu adalah ada di undang-undang itu? Ya, jadi pasal 28 itu adanya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. 11 tahun 2000. Jadi termasuk yang tidak diubah deliknya. Iya. Jadi kalau yang diubah itu ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya, yaitu yang 45 ayat 2 itu. Gitu. Enggak, itu kan soal yang menurut saya memang itu soal ketelitian ya. Tapi maksudnya gini, apa yang Bung lihat dari penerapan pasal-pasal ini itu, yang, waduh, capek kan kita sebentar-bentar ITE, sebentar-bentar ITE, sebentar-bentar ITE. Iya. Cerita tentang mimpi Nabi ada yang ngaduin, ya kan? Ada kan kelompok yang suka ngadu-ngadu itu kan? Saya pun mau diaduin juga ya. Bayangkan saya menginterview orang pun diaduin juga. Gimana lagi kita kebebasan mengeluarkan pendapat dan padahal kita tidak melakukan pengaduan, tidak melakukan penghinaan apa-apa. Hanya menginterview dan interview itu dianggap menghina. Lalu kenapa kita dimasalahkan? Oke. Pokoknya apa permasalahan terbesar dari penerapan undang-undang ITE menurut sebenarnya sih undang-undang ITE ini dulu dibentuk untuk perdata ya. Jadi untuk transaksi elektronik, bukan untuk pidana gitu. Oleh sebab itu digunakan pasal-pasal masuk di pidana di sini juga, itu pun tidak mengatakan deliknya. Contohnya pasal 27 tadi ya, yang disebut tadi. 27 ayat 3 masalah pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi di situ unsurnya tidak disebut. Jadi kalau untuk membuktikan pasal 27 ayat 3 itu bukan di Undang-Undang ITE-nya, tapi di KUHP. Pasal 310, 311. Jika itu terbukti, baru ini bisa dikenakan. Kemudian masalah ancaman dan sebagainya itu 27 tempat itu ada di KUHP. Jadi harus dibuktikan dulu. Yang kemarin itu ada salah satu klien kami yang bebas murni itu, yang masalah penggal presiden dan sebagainya itu, penggal Jokowi apa itu? Siapa itu? Ina namanya, perempuan. Itu kan bebas murni itu. Gara-garanya kenapa? Gara-garanya karena dihubungkan dengan undang-undang KUHP. Di KUHP dengan ancaman itu bukan ancaman pembunuhan. Di KUHP itu tidak ada ancaman pembunuhan. Yang dimaksud ancaman itu ada ancaman seperti minta barang, artinya untuk bayar hutang. Ternyata itu. Tidak ada. Jadi makanya yang disebut makar gitu, ancaman tidak ada. Kalau percobaan ada. Percobaan 53 ya. Pasal 53. Dan percobaan itu pun tidak begitu saja. Harus ada mens rea dan perbuatan permulaan. Nah, kalau tidak ada mens rea dan perbuatan, tidak dikatakan bahwa orang itu makar gitu. Dan ya kemarin Egy Sujana super people power waktu itu kan bilang kami juga lawyernya kan. Itu kan dia yang mengatakan people power. Dan itu tidak bisa dikenakan karena sebelumnya 2014 ada yang mengatakan hal yang sama gitu. Iya kan? Tidak bisa dikenakan. Karena harus terbukti dulu pasal 87 masalah niat dan harus ada perbuatan permulaan. 87 KUHP ya? Iya. Jadi Bung jangan bilang pasalnya doang. Sobat RH belum tentu paham. Ada di situ. Dan juga pasal 53 dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak berdiri sendiri undang-undang ITE ini. Seperti peristiwa. Itu yang kadang-kadang mudah sekali ya. Pasal 53 pasal 87 apa tadi? 87 ya. Iya, pasal 87 KUHP. Iya. Gitu. Jadi memang harus ini ya. Oh, ini aku pakai MKUHP militer ini KUHP ya. Tertulis. Nah, ya pasal 87. Yang anehnya kita ini lebih gampang nyari pasal undang-undang Amerika daripada Indonesia di internet. Kadang-kadang langsung tidak. Ada makar termakan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal. Ya, memang kalau ngomong doang nggak masalah. Tapi bahkan di situ di undang-undang keterangannya di KUHP itu sendiri, bahkan perencanaan pun itu belum makar. Belum makar. Kalau belum ada perbuatan permulaan. Contohnya orang mau mencuri motor contohnya di Indomaret. Kalau dia baru pegang gini nggak bisa. Begitu dia nyongkel, itu baru. Nah, itu. Jadi begitu tidak segampang itu. Seperti kita mengatakan ini makar, ini enggak cuma. Harus 53 juga gitu kalau mau dilihat di 53. Ya kan? Itu selalu masalah percobaan itu. Percobaan pembunuhan dan sebagainya itu.
Jadi sebenarnya ancaman membunuh itu tidak ada. Oke. Ancaman itu adanya ancaman untuk menagih hutang, ancaman berikan barang dan sebagainya. Iya. Ya kan? Nah itu berhubungan dengan yang pasal 27 ayat 4 itu. Ya kan? Iya. Ya, tapi permasalahan oke. Mungkin kan Bung karena banyak membela kasus paham ya liku-likunya bahwa tidak semudah itu menerapkannya. Oke. Tapi kan awam tahunya ini orang dilaporkan, diciduk, ditangkap, ditahan, ya kan? Bahkan divonis pula. Ya. Jadi dan itu so easy. Makanya saya katakan misalnya dalam kasus tadi ya yang saya bilang kok dikenakan ujaran kebencian yang berbasis sara. Lalu tiba-tiba pentolan organisasi keagamaan petingginya kok dibilang golongan, ya kan kira-kira gitu. Saya masih bisa menerima kalau itu dikenakan pasal pencemaran nama baik. Tapi kan delik aduan itu. Harusnya yang bersangkutan mengadu, ini kan yang tidak. Tapi ya buktinya tetap diproses juga oleh polisi dan bahkan dinyatakan bersalah. Gimana, Bu? Makanya ada beberapa kasus IT yang kita bebaskan di persidangan. Kan pengujian yang komprehensif itu kan di persidangan. Jadi sebenarnya kalau masih penyidikan itu kan bisa dikatakan administrasi itu kan. Bahkan kalau yang formalnya kalau kita tidak sepakat kita ke Prapit kan begitu. Ya kan. Prapit itu peradilan peradilan. Peradilan ya kita Prapit ya kan. Kalau kita tidak sepakat dengan proses penangkapan dan sebagainya itu ada ranah-ranah. Ranah-ranah itu ada. Ya, tapi begini Bung, maksud saya, oke, kita bisa ke peradilan. Tapi kan persoalannya ini orang sudah ditangkap, sudah ditahan, dan kadang-kadang penegak hukum nggak mau tahu gitu. Begitu di peradilan kan pun kadang-kadang kita nggak dapat keadilan juga. Betul. Jadi yang pengalaman kami ya, kalau di persidangan, kadang-kadang pelapornya itu kebingungan. Kalau kami tanya gitu, di mana gini? Contohnya ya, seperti Saganda, Luhur dan itu kan di bawah kami ya. Itu jelas-jelas dikatakan bahwa keonarannya di mana? Mereka bilang keonarannya di medsos. Kan aneh. Jadi keonaran itu adalah pro dan kontra di medsos. Iya, saya juga pernah singgung kalau pro dan kontra di medsos disebut keonaran, itu dulu ada acara Indonesia Lawyers Club itu menciptakan keonaran terus tuh. Karena pro dan kontra terus di medsosnya kan. Iya. Jangankan ini, Bung. Kalau pro dan kontra di medsos itu keonaran, kita tuh bikin keonaran terus loh kalau kita nge-tweet nge-tweet di Twitter. Kenapa? Begitu kita nge-tweet, itu yang pro dan yang kontra kan langsung ada di bawah kita. Kan banyak yang pro padahal. Iya. Banyak yang pro. Gitu. Jadi begini, pro dan kontra ini kan kemarin tanggal berapa bulan yang lalu itu kan ada keputusan bersama. Yang kan banyak kan semua bilang untuk diuji, untuk dirubah. Akhirnya jalan tengahnya dikeluarkan keputusan bersama ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Polisian Negara Republik Indonesia. Kapolri ya. Nah, ini banyak yang direvisi lah istilahnya. Contohnya yang pro dan kontra itu kan setuju dan tidak setuju. Nah, ini di keterangan ini ya di dalam pedoman implementasinya yang 28 ayat 2 huruf F itu saya bacakan ya. Ya, di sini jelas seperti penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Oke. Jadi yang namanya pro dan kontra itu setuju dan tidak setuju. Nah, menurut pernyataan bersama ini bukan kejahatan. Ya kan? Ada kan kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan oleh yang melakukan ajakan, mempengaruhi dan sebagainya. Ya, selama ini bahkan Ruslan Bulton kemarin itu Ruslan Bulton ya. Itu juga demikian. Keonarannya di mana? Ya, ada pro dan kontra di medsos. Nah, secara bahasa pro dan kontra itu udah setuju dan tidak setuju. Ya kan? Apakah itu keonaran? Contohnya saya punya anak mau saya sekolahkan contohnya. Istri saya mau di kedokteran. Saya maunya di teknik. Itu pro dan kontra. Apakah itu keonaran? Jadi mendefinisikan keonaran itu seenaknya sendiri. Dan rata-rata itu subjektif mereka melapor. Gitu. Menurut dia itu adalah ya pendapat saya. Nah, menurut KUHP ya, pasal 185 ayat 5. Itu jelas-jelas bahwa pendapat itu tidak bisa digunakan sebagai kesaksian. Gitu. Pendapat pribadi ya, pendapat atau apa yang di pikirannya
Itu kecuali pendapat ahli ya. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu dan sini udah dikoreksi. Seharusnya Anton Permana dan semua yang belum putus itu harus bebas. Bebas ya. Karena dasarnya ini kan. Iya. Pro dan kontra ini. Karena yang jelas unsur keonaran tidak terbukti ya. Tidak terbukti. Contohnya yang pernyataan kami kemarin. Itu kan dimasalahkan seolah-olah ada pro dan kontra. Itu pernyataan kami tentang mogok nasional. Ya, kami mendukung. Mendukung. Kami itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Iya, sorry. Untuk diingatkan. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, iya kan? Itu kan bikin pernyataan sikap waktu itu, yaitu mendukung mogok nasional. Tapi diartikan mogok itu unjuk rasa. Padahal mogok itu adalah kalau di pabrik orang mogok itu tidak bekerja, duduk-duduk. Bagaimana dia bisa bakar-bakar di Sarinah? Iya kan? Dan juga Anton dikatakan bohong di situ. Padahal yang buat bukan dia, presidium. Ya kan? Dia hanya bantu voice saja kalau tidak salah ya. Gitu. Yang menyebarkan pun juga bukan dia. Ditemukan itu apa ya? Suara Batam atau apa gitu. Suara Batam dan seseorang namanya Robi G dan sebagainya. Jadi tidak ada satupun yang dari laptop Anton dan tidak ada. Jadi kebohongannya bukan dia yang ngomong, penyebarannya bukan dia yang nyebarkan. Terus mau dikenakan pasal apa? Makanya saya yakin bahwa Anton ini insya Allah bebas. Untuk dikenakan pasal 14 ayat 1 ya? Iya, 14 ayat 1. Tapi kalau ujaran kebencian? Itu tidak ada penyebarannya. Enggak. Jadi kan kami masalahkan Anton kan tidak menyebarkan. Anton dikenakan pasal 28 ayat 2 juga kan? Iya. Tapi penyebaran kebenciannya itu ada. Jangan lupa, kadang-kadang orang bingung juga anggapannya yang bicara tidak, yang menyebarkan. Iya kan? Sekali lagi pasal 28 itu adalah menyebarkan ya. Iya. Penyebaran, maaf. Tadi saya terpengaruh dengan penodaan agama. Jadi kalau pasal 28 itu siapa yang menyebarkan? Ujaran kebencian. Gitu. Dan itu dengan sengaja dan tanpa hak. Jangan lupa. Kalau orang itu berhak, ya bukan ujaran kebencian. Jadi saya bukan penghasutan, ujaran kebencian atau penghasutan ya, bukan penghasutan, karena dia berhak. Contohnya Alfian Tanjung kan 25 tahun dia sebagai pengkaji di bidang komunis contohnya, dan dia berbicara tentang komunis. Itu nggak bisa dikatakan dia itu bersalah, karena dia berhak. Bagaimana kalau orang mengkaji sesuatu atau mengajar sesuatu sejarah dan sebagainya gitu? Ya kan, atau ada orang di masjid berbicara hukum qisas. Atau yang paling gampang misalnya kita katakanlah bicara tentang marah-marah sama komunisme ya kan? Iya. Tiba-tiba komunisme itu kuat lagi, bangkit lagi. Kita dilaporkan karena ujaran kebencian terhadap komunis. Iya, bisa begitu. Tapi kalau komunis kan tidak, kan sudah ada tetap MPRS-nya dan suatu saat kan tetapnya tuh udah nggak ada lagi, tiba-tiba kan bisa jadi begitu ada ya. Iya. Padahal itu kita melakukan kajian sejarah kan. Iya. Gitu. Dan kita berhak mengingatkan bahwa memang ada satu partai yang memang tidak boleh ada di Indonesia ini. Gitu. Iya. Jadi kedepannya sebaiknya gimana penegak hukum ini, Bung? Soalnya biar tidak mudah sekali gini. Saya agak bahagia ketika Kapolri yang baru ini tidak ngikutin genderang perang dari para pengadu sebelumnya. Iya. Sebelumnya kan semua kasus itu kan diadukan oleh kelompok-kelompok tertentu kan? Iya. Ahmad Dhani diadukan kalau tidak salah. Ahmad Dhani juga. Iya kan? Ahmad Dhani diadukan. Ratna Sarumpait diadukan. Iya, itu yang pertama kali. Ratna Sarumpait itu kalau nggak salah yang pertama kali. Undang-undang itu 146 itu muncul kembali. Hidup lagi tuh. Iya, pertama kali sebelumnya zombie. Karena orang bingung mau mengenakan apa ya akhirnya itu ya. Itulah yang mulai pertama kali itu Ratna Sarumpait itu kan. Iya. Nah, lalu macam-macam lah. Iya. Sehingga padahal kalau saya lihat dalam kasus Ratna Sarumpait itu siapa pula yang dirugikan? Iya. Malah dia sendiri yang dirugikan, dia mempermalukan diri sendiri kan. Lalu sudah mempermalukan diri sendiri, dihukum pula dia. Jadi keonaran yang dimaksud di Kamus Bahasa Indonesia itu adalah kerusuhan secara fisik ya. Kerusuhan, terus ya rame, bakar-bakar dan sebagainya. Atau boleh saya katakan seperti, maaf ya ini satu contoh ya, orang dalam pasar ya, tiba-tiba dia teriak,
kebakaran orang kalut, ada yang keinjak, ya itulah keonaran yang dimaksud. Iya. Ya kan? Atau di pesawat orang lagi tenang ada yang teriak ada bom gitu lah itu. Atau di tepi pantai dia teriak ada tsunami orang pada lari. Itu keonaran. Itu keonaran yang dimaksud itu. Iya. Bukan hanya setuju tidak setuju dianggap keonaran. Lah ini orang ini kena pasal dihukum hanya gara-gara setuju tidak setuju. Jadi real situation. Ya itu sebenarnya begitu kan, harus merujuk ke bahasa Indonesia. Iya. Iya. Harus menuju ke kamus bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau seperti kafir tadi kan. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya konteksnya itu Undang-Undang 1 1946, ya. Pastilah yang dimaksud dengan keonaran itu real situation pasti dalam undang-undang itu. Iya, itu kan ada sejarah kenapa undang-undang itu keluar. Iya. Dulu kan zamannya tahun-tahun itu kan masih pemerintahan ya bisa katakan bukan kacau ya, belum jelas ya istilahnya. Ada bilang ini Soekarno ditangkap, ini padahal tidak. Jika orang kacau dan sebagainya. Itu sebenarnya sejarahnya itu. Jadi dasar dikeluarkan undang-undang itu. Sebenarnya keadaan yang membuat supaya orang tidak kacau gitu loh. Karena ada satu orang memberikan isu tidak benar. Yang mana masalah Soekarno lah, masalah Hatta, yang pernah dikatakan Hatta ditangkap, Soekarno ditangkap, akhirnya kalau di keributan, ya kan, koar-koar di mana-mana, itulah yang dimaksud. Sejarahnya itu sebenarnya, yang sebenarnya tidak tepat untuk diterapkan sekarang. Ya, kalau dulu kan maksudnya saya bilang pastilah real situation pada waktu itu karena waktu itu belum ada medsos kan. Iya. Jadi nggak mungkin realnya keonaran itu di dunia maya, nggak mungkin kan pada waktu itu kan. Makanya undang-undang ini dikeluarkan karena perkembangan teknologi, undang-undang ITE itu. Jadi undang-undang ITE itu sebenarnya itu masalah bukti. Jadi bukan perbuatannya. Kan bilang loh, usaha ganda ini kan nggak ada undang-undang ITE, bukan begitu. Barang buktinya ini maksud. Jadi undang-undang ITE itu adalah tambahan barang bukti untuk alat bukti sesuai dengan 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pidana, itu. Apa yang dipersoalkan? Ya bukan, artinya adanya undang-undang ITE ini, ini karena ada perkembangan zaman, ada medsos, ada apa dan sebagainya itu, sehingga ada satu alat bukti yang harus dimasukkan di 184. Jadi tambahan. Yang selama ini kan alat bukti itu kan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, ya kan? Nah, sekarang tambah satu lagi, yaitu yang ITE itu, bukti ITE. Jadi ada dua aja orang bisa ditersangkakan. Saya juga bingung juga, itu keterangan terdakwa itu kan seharusnya ada di pengadilan, nggak ada keterangan tersangka gitu kan? Jadi intinya adalah sebenarnya undang-undang ITE ini memperbanyak alat bukti sebenarnya. 184 ayat 1. Jadi memperbanyak alat bukti sehingga orang itu lebih mudah ditersangkakan karena alat buktinya lebih kaya sekarang kan, begitu kan? Iya. Jadi misalnya alat bukti itu kita tinggal cari, sudah dapat dari dunia maya, ya kan? Dari internet sudah dapat kan satunya kan biasanya tinggal nyari expert biasanya. Iya, enggak begini. Pelapor itu termasuk saksi. Oke, jadi sudah saksi dua. Pelapor, ya kan? Dia melapor itu saksi. Ada bukti IT itu dua berarti. Sudah dua. Sudah cukup, sudah. Jadi pelapor ini kadang-kadang pelapor ini gini. Mau satu pelapor, mau 1000 pelapor itu baru satu alat bukti. Iya. It's okay. Iya, tapi karena setiap pelapor dia bawa internet, ya kan? Tapi tidak semudah itu, Bang. Kan ada verifikasi. Ada laboratorium. Jika di persidangan harus dapat diakses. Ya, tapi kan dalam proses menetapkan seorang sebagai tersangka kan tadi kan sudah dibicarakan. Yang itu sambil jalan. Yang penting, ini barang bisa dimainkan dulu. Kan selalu dalam persidangan ya, selalu saya tanyakan, bukti yang digunakan mentersangkakan itu, ya kan? Itu bukti yang mana? Kalau bukti baru digali dari HP-nya kan berarti bukan yang ini. Iya. Iya kan? Iya. Karena apa? Biasanya pelapor itu kan bukan hanya melapor, tapi dia membawa barang bukti. Iya. Ya kan?
Barang buktinya biasanya screenshot. Kalau screenshot, kenapa harus diverifikasi? Kenapa harus diakses? Bisa aja screenshot itu buatan orang kan? Contohnya abang bikin ujaran kebencian, artinya ngomong-ngomong yang berbahaya lah. Gitu. Masuk HP saya ganti teman saya Rudi, nama abang, Rudi, fotonya saya kasih Rudi, ya kan? Padahal Rudi atau apa? Saya screenshot. Rudi yang ditangkap, bukan abang. Nah, itulah dibutuhkan pasal 6 itu. Pembuktian di pengadilan harus dapat diakses. Kalau enggak kan berbahaya, orang bisa difitnah kan. Tinggal nama diganti. Ya, sehingga begitu diakses, jadi tahu dari nomor berapa di itu keluarnya. Jadi gitu. Intinya adalah, screenshot silakan. Boleh. Tapi ini harus bisa dapat diakses. Dan diakses itu dari alat ketika Anda mengeluarkan screenshot ini. Ya kan? Jadi misalnya kan dia bilang, wah kan kalau dia internet kan bisa di mana aja kan internetnya. Tapi nggak begitu kan, harus di tempat di mana dia mengakses pertama kali itu kan. Bukan misalnya, nih saya mau mengeluarkan alat bukti di internet, saya searching, lalu saya print, ya kan? Udah masuk lah, ya kan? Screenshotnya, atau rekaman dengan flash disk, Tapi intinya itu tidak harus diakses dengan laptop ini. Jangan diakses dengan laptop lain. Pada saat walaupun linknya sama, maksudnya gitu kan? Contohnya, Bung Refli bilang saya mengambil dari laptop saya. Ya harus laptopnya dong disita. Karena tapi selama ini tidak dilakukan. Ya kan, tidak dilakukan. Karena kalau dari laptop lain, yang saya heran undang-undang ITE ini proses due process of law-nya ini tidak dilaksanakan. Contohnya tidak ada panggilan, tidak ada pemanggilan, langsung ditangkap gitu loh. Padahal ini bukan extraordinary crime. Ya kan, seperti Ahmad Dhani contohnya ya. Dia itu kan yang bilang wah idiot gitu, tapi nggak nyebut orang. Ya kan. Ya, itu kan terus diproses kan seperti itu. Padahal dia ini sebenarnya secara hukum itu kan kena pasal 27 ya, 27 ayat 3 yang harus dibuktikan di KUHP. Harus dibuktikan di KUHP. Di KUHP maksudnya 310. 310 itu orang pencemaran nama baik. Tapi yang poin 3-nya coba dibaca. Kalau itu demi kepentingan umum dan karena atau melindungi diri, itu bukan tindak pidana. Coba dibacakan itu. Jadi kadang-kadang kan dengan Ahmad Dhani itu dia datang ke sana waktu itu, Ahmad Dhani ya. Dia datang ke Surabaya, saya lawyernya juga kebetulan. Dia datang ke Surabaya diundang oleh masyarakat di sana, society, oleh umum untuk memberikan orasi. Dan orasinya konstitusional karena pada waktu itu kan hubungannya dengan kampanye dan sebagainya itu kan. Tapi dia tidak boleh keluar dari hotel itu. Ya kan? Ya kan, akhirnya terlontarlah kata-kata idiot gitu orang-orang gitu. Dia terancam, dia tertekan. Ada dua, dia datang demi kepentingan umum, ya kan? Terus dia katakan itu karena dia tidak boleh keluar. Sebenarnya dia tidak seharusnya dikenakan, ya kan? Dan seperti itu. Bahkan untuk orang data berkumpul sesuai Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu pasal 28 ayat 2 ayat 3 itu kan jelas. Untuk berkumpul dan berserikat, itu tidak masalah kan? Bahkan untuk demo pun kalau itu sudah ada pemberitahuan dan sebagainya. Bahkan orang yang melarang demo itu pasal 18 Undang-Undang nomor 989 kalau nggak salah. 98 itu kan jelas pasal 18. Ya kan, siapapun juga yang menghalangi demo konstitusional itu adalah pidana 1 tahun. Pidana 1 tahun. Jadi ya kan? Kalau dibacakan situ 1 tahun, bahkan dikatakan siapa yang menghalang-halangi itu adalah kejahatan. Dia melakukan kejahatan. Di sini jadi, dikatakan ya. Pasal berapa? 18. Pasal 18 ya. Undang-Undang 998. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun ya.
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan. Jelas kan? Jelas kejahatan. Dan bukan termasuk kejahatan pelanggaran protokol kesehatan. Ya, sekarang. Jadi orang-orang yang sebenarnya melakukan demo dan melakukan pada waktu itu, kalau dia sudah memberitahukan, bukan izin loh ya, memberitahukan 3 hari sebelumnya, ya kan, maka itu tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Bahkan orang yang melarang mereka lah yang inkonstitusional. Sorry. Kan begitu. Iya kan? Jadi ya seperti kemarin ya, orang sudah jelas demo dilarang dan sebagainya itu terjadi kan, apalagi dulu. Cuman masalahnya faktanya kadang-kadang di lapangan penegak hukum di lapangan nggak paham dengan aturan-aturan seperti ini kadang-kadang. Ya. Dia merasa pokoknya dirinya adalah hukum. Ya mungkin karena biasanya di lapangan itu kan bukan orang-orang petinggi-petingginya ya. Iya, bukan ya, orang yang paham. Tapi kan mestinya kan yang begini harus dibekali mereka kan. Nah ya itu. Harusnya gitu. Seharusnya gitu loh. Supaya tahu gitu. Artinya kalau memang begini ya menegakkan hukum dengan pelanggaran hukum kan seolah-olah kan begitu. Menurut mereka ya penegakan hukum. Dan ini bukan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum. Jadi kembali kepada Ustadz Yahya Waloni tadi ya. Apa persiapan Bung Al-Kathiri dan rekan-rekan dalam mempersiapkan katakanlah proses selanjutnya? Sekarang Ustadz Yahya kan dibantarkan ya. Di rumah sakit Polri Kramat Jati dengan kondisinya. Tapi walaupun begitu Mabes Polri sudah bilang bahwa dia akan tetap diproses dan ditahan, kan begitu. Apa yang mau dilakukan? Jadi begini, karena ini kan beliau itu sejak ditahan di jam 18.00, kemudian beberapa jam setelah itu kan dibantar dan sebagainya. Jadi kami itu belum jelas banget gitu loh. Artinya apa benar-benar ada surat penahanan dan sebagainya gitu ya. Itu belum jelas banget karena kita menghubungi keluarganya dan katanya ada tapi belum sampai ke kami. Harapan kami ya tidak dilanjutkan proses ini gitu loh. Karena menurut saya kalau ini proses dilanjutkan bahkan akan mengganggu kerukunan beragama ya. Artinya kan akan di persidangan akan bebas kan, dia akan ucapkan jadi apapun juga ya. Malah backfire jadinya. Jadi bahkan tidak produktif, apalagi akan menjadi kontraproduktif. Apalagi gitu. Kalau azas persidangannya harus terbuka kan? Memang terbuka. Iya kan? Harus terbuka. Karena bukan soal cabul kan ini kan? Iya. Gitu, bukan soal hal-hal yang harus ditutup. Iya, karena jangan lupa beliau ini adalah ahli teologi. Dia mendalami banget apa yang dikatakan kitab di agamanya dia yang dulu. Ya kan? Kalau dia mungkin ada kata pernyataan dia bilang bahwa itu palsu artinya bukan asli. Jangan lupa, yang santai aja gitu loh. Dalam bahasa Indonesia yang disebut palsu itu bukan asli. Nah kalau dia berani mengatakan demikian, berarti kan dia punya referensi. Walaupun kata bupati di sebuah daerah, ijazah Anda palsu Pak. Oh, itu kata yang jual asli ini. Aspal. Kata yang jual asli. Kata yang jual ya. Jadi begitu, artinya begini, kalau ya kami ya akan pantau ya, kami akan ikuti ya di mana ya. Cuma saya sempat bicara sama teman saya di kepolisian, bilang ini jangan lanjut loh, aku bilang ini berbahaya, aku bilang. Oke, malah saya sampai nasihatkan, artinya begini, kalau ini memang akan backfire jadi. Backfire. Tapi begini Bung, ada kesan ya, ada nuansa Yahya Waloni ini ditangkap karena quote unquote pesan sponsor. Tapi pesan sponsornya begini, Muhammad KC ya kan ditangkap, tangkap dulu juga dong Yahya Waloni. Bahkan ada jubir kekuasaan ya kan, bikin tweet ya kan, udah pernah baca? Belum. Ya siapa itu? Jubirnya kan banyak. Ya, adalah ya kan. Wah, kau pasti di penjara katanya. Iya. Gitu. Ada sih di konten saya karena ini sudah terbuka ya. Iya. Terbuka ke publik jadi tidak perlu ditutup-tutupin juga kan. Gitu. Yang dikatakan oleh Ngabalin kan. Ngabalin mengatakan kau pasti di penjara kan. Gitu. Ntar saya pastikan dulu kata-kata yang persisnya. Kita soal hukum ini kan kadang-kadang kita ada dapat, ada akan, ada harus. Kita ngomong terpleset sedikit, tiba-tiba orang mempermasalahkan kita kan. Oke, Ngabalin Waloni coba. Nah ini ya. Dia bilang Ngabalin usai Yahya Waloni ditangkap. Apa kabar Ngana Dinda ya?
Kemudian sebut Yahya Waloni sampah buangan intoleran, Ali Ngabalin ilmu dangkal, sok ini, ya kan? Sok pintar. Ini bukannya pencemaran ya? atau penghinaan itu. Unggah foto Yahya Waloni, Ali Ngabalin sampah buangan intoleran, ilmu dangkal dan sok pintar. Kok bisa begitu ya? Mungkin terlalu banyak kata yang dia tahu kali. Gitu ya. Oke lah. Karena menurut saya dia berkali-kali itu mengucapkan hal-hal seperti itu, gitu kepada Yahya Waloni ini, seperti kata-kata semacam penghinaan gitu-gitu ya. Saya nggak ngerti apakah memang boleh begitu. Apalagi ini kan juru bicara presiden istana lah ya, gitu. Nggak ada komentar soal ini. Yang mana? Yang ini? Ya. Ya sebenarnya yang mana yang dimaksud kan? Oke, sebentar saya buka ininya, tweetnya ya, biar tidak fitnah kan. Nah ini ya, nih. Ini Dr. Ali Mokhtar Ngabalin MA. Wah, luar biasa ya pakai doktor ya. Unity in diversity ya, diversity for my country, luar biasa. Nah, ini dibilang Ali Ngabalin New. Dia bilang ini akun terbaru dan official Ali Ngabalin Mokhtar Ngabalin ya. Jadi dan tidak dibantah juga, join September 2020 tidak dibantah juga. Kemudian di sini mengatakan teman dan sahabat, ini akun Twitter abang yang baru, akun abang yang lama @ngabalin dihack. Oke, berarti yang benar ya ini ya. Nah ini dia mengatakan ini, sampah-sampah buangan intoleran, ilmu yang dangkal dan sok pintar, membodohi ruang publik, ujungnya melakukan penistaan. Semoga menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak masuk kategori warga negara kelas kambing. Nah lalu fotonya kan ada foto si Ustadz Muhammad Kece sama Ustadz Waloni. Artinya kan by intention yang dia maksudkan ini kan, karena dia dianggap sama lah. Dianggap sama dan ini ya. Kemudian ada lagi misalnya ini temannya tapi nggak usah nih. nih wahai Yahya, Kadrun dan kawan-kawan, para penyebar fitnah dan kebencian pada pemerintah, kalian telah membohongi umat. Ingat, yang harus kalian tahu dari polisi adalah profesionalisme lembaga negara ini. Jalani saja agar jadi pelajaran bagi yang lain. Insya Allah kau akan dipenjara Yahya. Ya. Tuh ya. Tuh. Sampai kemudian dia kutipkan Yahya Waloni sakit jantung, polisi pastikan kasus tetap diproses. Oke, lalu ada lagi ngomongnya. Ini si Prof abal-abal semoga cepat menyusul. Yahya, apa kabar ngana Dinda? Belajar yang banyak kalau masih mau berdakwah. Salam P Nur Sugi bilang dari Bang Ali. Bareskrim terima kasih telah melaksanakan amanah undang-undang. Negeri kita harus bersih dari pengaruh fundamentalisme dan radikalisme kampungan. Gitu. Saya nggak paham ya, kok bisa? Maksudnya sebagai lawyernya Yahya Waloni ya, Ustadz Yahya Waloni, apa pendapat Anda setelah mendengarkan 3 tweet tadi? Dan ini resmi ya? Resmi ya. Paling tidak kan tidak dibantah dan memang ini resmi dan ini medianya sendiri dia buat sendiri ya. Ya kita berasumsi dia buat sendiri. Kalau dia orang lain yang buat kan dia sudah protes kan? Iya. Apa pendapat Anda? Begini, seharusnya orang yang berbicara itu, apalagi dia sebagai penasehat istana, dia seharusnya tahu proses hukum ya, dia tahu hukum. Jadi jangan lupa bahwa ada asas praduga tak bersalah. Oke, presumption of innocence ya. Dia harusnya tahu ya, belum tentu orang ini adalah bersalah gitu. Karena belum terbukti, ya kan, belum persidangan dan sebagainya. Memang di dalam proses-proses hukum ini kan mulai dari penyidikan, seharusnya mulai awal itu klarifikasi, kali adalah seperti itu tidak dilakukan kan langsung tangkap aja. Biasanya tangkap ini kan untuk extraordinary crime, kayak mungkin narkoba atau teroris atau apa gitu. Kalau untuk kayak gini-gini kan seharusnya ada panggilan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya gitu. Ya. Kalau dia belum ada proses dan belum ada putusan, kemudian dia bikin pernyataan seperti ini yang saya juga agak bingung ya, apakah dia paham tentang hukum itu?
Ya bagaimana orang yang belum diputus bersalah sudah dijustifikasi seperti itu gitu. Tapi kok Anda halus sekali menjawabnya, cuma mengatakan bahwa dia harus ya kalau orang nggak ngerti hukum apalagi yang saya bantah gitu loh. Kecuali yang berbicara yang ngerti hukum baru saya akan bantah secara formal ya istilahnya gitu. Kalau dia artinya, tapi kan masalahnya adalah Anda mengatakan dia tidak mengerti hukum, tapi Anda biarkan saja dia ngomong begini, nge-tweet begini, kan merugikan klien Anda. Karena ini seperti ya mungkin kita kembalikan ke klien ya. Kalau nanti faktanya beliau tidak bersalah dan sebagainya, ya mungkin beliau bisa mengasalkan itu. Ya kan? Ya, artinya kalau ada orang di fitnah dan sebagainya ya, artinya ini kan proses ini kan masih lama, masih jauh lah istilahnya. Bagaimana bisa menjustifikasi bahwa orang ini salah? Kalau hakim memutuskan dia benar kan ya, bagaimana dia? Tergantung Ustadz, apa Ustadz tidak terima dengan ucapan itu? Anda kategorikan sebagai apa ini? Kalau misalnya tidak seharusnya gitu. Kalau misalnya kalau ini dikonstruksikan sebagai sebagai hukum, Anda mau berimajinasi bahwa ini pencemaran, perbuatan tidak menyenangkan. Ya kalau untuk mengatakan orang dan mengatakan orang itu adalah negatif yang sesuai fakta yang seperti tadi, ya bisa aja diarahkan bahwa itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya kan? Pencemaran nama baik kan. Dan perbuatan tidak menyenangkan juga mungkin ya? Ya bisa juga. Tapi kan harus balik ya, bahwa orang ini kan belum bersalah. Belum diproses. Ya kan? Barangkali di depan tiba-tiba nggak lanjut prosesnya bagaimana coba? Iya. Bagaimana dia menjustifikasi bahwa yang diucapkan orang ini salah dan sebagainya. Tapi itu satu soal ya. Tapi kan ini katakanlah mewakili suara pemerintah. Kan kita nggak bisa mengatakan apa yang dikatakan orang seperti Ngabalin ini suara pribadinya sendiri, karena dia bagaimanapun kan mengatakan dirinya sebagai bagian dari pemerintah kan. Sama aja misalnya orang mengatakan Jokowi, enggak ini saya pribadi, kan nggak mungkin kan. Artinya tidak bisa dilepaskan itu kan. Gitu. Kok bisa begitu maksud saya? Ya saya pikir pada waktu dia bikin pernyataan itu posisinya apa? Dia siaran pers atau bagaimana? Apa sekedar ditanya waktu di jalan dan sebagainya? Enggak, yang namanya tweet ini kan resmi ya. Resmi kan? Iya. Yang maksudnya tweet itu kan dia, akun dia. Iya. Dan itu bukan ditanya. Itu kayak Muhammad Kece juga. Iya. Bikin sendiri, sebar sendiri. Ya gitu. Ya, dari hulu sampai hilirnya gitu. Iya. Gitu. Makanya saya menyesalkan bahwa orang yang diberi kewenangan seperti itu bisa menjustifikasi hukum semudah itu. Gitu loh. Terakhir ada yang ingin disampaikan? Apa aja, undang-undang atau apapun, atau mungkin juga imbauan? Ya, harapan kami, saya pikir berhentilah menggunakan pasal 28 ayat 2 dan sebagainya itu. Karena itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak suka sama orang lain dan sebagainya gitu. Dengan mencari, apalagi hal-hal yang sifatnya seperti yang saya katakan itu pro dan kontra, setuju tidak setuju, itu dianggap salah satu unsurnya dari keonaran itu. Itu kan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu ya, 3 pasal itu. Itu dua-duanya itu ada hubungan antara kebohongan dan keonaran. Gitu loh. Yang menyebabkan keonaran, yang dapat keonaran dan sebagainya gitu. Bohong saja tanpa keonaran tidak bisa. Iya. Harus kumulatif itu kan? Iya. Iya kan, bohong dan terjadi keonaran. Apalagi yang pasal 14 ayat 1 itu delik material itu. Harus ada kausalitas antara kebohongan dan keonaran yang terjadi. Keonaran itu. Seperti peristiwa Saganda kemarin kan juga demikian. Bagaimana juga Saganda dianggap mempengaruhi orang sehingga orang itu melakukan chaos ya, melakukan keonaran di Sarina karena dikatakan dari tweet Saganda. Padahal pada saat itu ada tweet yang 2 hari setelah kejadian itu, kan mana bisa perbuatan yang setelah itu post factum. Dianggap peristiwa sebelumnya, keonaran sebelumnya. Post factum. Bahkan dihadirkan salah satu orang yang berbuat keonaran yang ditangkap pada waktu itu. Baca nggak dia? Bukan, dengan tegas dia mengatakan dia tidak pernah baca Twitter. Iya makanya. Iya, dia bilang saya nggak baca Twitter, saya baca Instagram. Sedangkan Saganda tidak bermain Instagram. Jadi saya itu bikin keramaian itu karena saya baca Instagram. Ya kan? Ya itu seperti itu. Oleh sebab itu di kasus Jumhur orang ini seharusnya dihadirkan. Iya. Tapi tidak dihadirkan. Karena apa? Karena kami sudah tahu gitu.
Oke. Ya, jadi poinnya kalau sama Ustadz Yahya Waloni, kami belum bisa melakukan langkah-langkah, belum ada planning ya. Ya nanti karena kami itu tim ya, saya harus berbicara, harus berkoordinasi ya. Nggak bisa saya putuskan sendiri. Ya, tapi Bung Al-Katiri dari sisi materi yakin sekali bahwa itu tidak ada dia bukan penyebar. Benar. Ya kan? Yang kedua, kalau substansinya ya dia expert di bidang itu. Iya. Jadi berhak. Iya, dia punya hak. Iya. Iya kan? Berhak. Jadi sengaja dan tanpa hak ini dan tidak bisa dipisahkan. Oke, kumulatif bukan alternatif. Iya. Jadi sengaja dan tanpa baru hak. Kena. Dia sengaja tapi dia berhak. Nggak bisa. Karena he is an expert. Itu diantaranya. Ya kan? Dan itu harus jelas. Bahwa itu menimbulkan benar-benar orang terhasut karena itu. Kadang-kadang mereka tidak menghadirkan saksi. Ini loh yang terhasut, tidak. Jadi menyimpulkan sendiri, pendapat sendiri pelapor-pelapor itu, yang mana pendapat secara KUHP jelas bahwa pendapat itu tidak dapat digunakan sebagai kesaksian. Jadi harus ada juga orang-orang yang terhasut itu siapa aja. Harus dihadirkan dong siapa yang terhasut dan sebagainya. Jangan sampai subjektivitas dari pelapor sendiri kan. Dia ngakui pendapat saya, kadang-kadang begitu kan bingung juga. Itu pendapat siapa yang ngomong? Ya pendapat saya. Iya, karena dia merasa expert dia, padahal pendapat dia tidak bisa digunakan sebagai pegangan ya, sebagai bukti, alat bukti bukti ya. Iya. Kemudian ya banyak hal-hal yang sebenarnya belum di laboratorium dan sebagainya gitu. Kadang-kadang yang seharusnya kalau seseorang pelapor bawa barang bukti itu di laboratorium. Karena apa? Karena yang mentersangkakan itu adalah barang bukti itu. Tapi selama ini kan tidak, orang ditangkap. Setelah itu HP-nya diperiksa, baru ditemukan kejahatannya di situ. Iya. Dan terus yang bukti apa yang mentersangkakan sebelum ini diverifikasi, sebelum ini disita? Kan begitu. Itu yang sering jadi pertanyaan lawyer ya. Itu. Iya, intinya sobat daerah sekalian memang tidak sesimpel yang kita sering bicarakan ya, karena proses pembuktian itu kadang-kadang cukup jelimet juga. Kadang-kadang hanya mempermasalahkan kata-kata dan atau dan juga barang-barang yang digunakan, soal screenshot dari mana asalnya dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan tidak banyak lagi korban-korban undang-undang ITE terutama terhadap mereka yang memang ya katakanlah berprofesi sebagai pendakwa, menyampaikan sesuatu dengan hak, bukan karena tidak berhak begitu ya. Mereka yang memang expert di bidang tertentu ya kan, nggak bisa juga dibilang ilmu dangkal dan sok pintar seperti dikatakan tadi, karena dia kan menceritakan ketika dia di agama sebelumnya, di mana di agama sebelumnya justru dia berpuluh-puluh tahun di sana, ya kan? Jadi nggak bisa juga dibilang dangkal dan sok pintar, ya kan? Makanya kalau ranah agama, ya masalah agama ini dimasukkan ke ranah pidana ya, agama satu dan yang lain gitu, bisa-bisa malah kerukunan beragama terancam di sini. Karena nanti saling melaporkan suatu kegiatan keagamaan dan sebagainya, kan itu khawatirnya begitu. Ya kan? Dan nanti semua penceramah, semua dai di semua agama itu masuk penjara semua kalau ya itu khawatirnya begitu. Hanya terjadi dendam, kemudian menyusupkan orang untuk tapi mungkin orang akan tergelitik, Bung. Lalu bedanya dengan Ahok kemarin kenapa? Kalau Ahok itu kan kitab suci. Ya kan? Bagaimana dibilang bahwa kitab suci? Enggak, maksudnya gini. Al-Maidah maksudnya. Kan dia kan sama-sama kena penodaan agama juga. Iya. Apa bedanya sama Yahya? Kalau ini kan pengkajian. Dan menurut mereka ada dasar. Kalau Ahok itu kan mengatakan apa? Dikatakan bahwa waktu itu ya, dikatakan bahwa bohong, Al-Maidah ini bohong, jangan mau dibohongi. Ya kan? Begini aja, kalau sebagai seorang dosen aja, kita dosen, kemudian dosen lain mengatakan jangan mau dibohongi sama dosen itu sudah pencemaran nama baik. Ya kan? Atau ada satu buku yang laku, terus ada orang bikin statement, jangan beli buku itu, jangan mau dibohongi buku itu pencemaran nama baik, apalagi kitab suci. Kan lebih parah lagi kan, kitab suci, jangan mau dibohongin yang ayat itu gitu loh, kan itu jelas penodaan. Tapi juga barangkali ada kata yang berhak tadi ya. Iya. Artinya dia kalau dia ngomong soal
ngomong soal katakan pemerintahan is ya kan? Oke. Tapi ketika dia ngomong soal kitab suci, nah itu yang jadi masalah karena dia seperti bukan expert seperti doa kan? Yang di doa yang dimainin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan dia bilang warahmatullahi dengan warahmatul Yesus dan sebagainya. Itu adalah penodaan karena itu kan doa. Ya kan, seperti sahajat dibelok-belokin contohnya, itu apalagi Nabi Muhammad langsung nabinya yang begini. Kalau begitu dia bilang ini mungkin ini salah satu katakan palsu. Palsu itu kan artinya apa? Palsu itu kan bukan asli. Ya kan, nah, dia mungkin ada bukti-bukti referensi, ya kan, yang akan dibuktikan oleh dia. Ini loh maksud saya. Ini loh maksud saya. Ya, harus dibuktikan. Dan itu nanti frontnya terbuka begitu. Terbuka ini yang kami khawatir. Kalau ini sampai terjadi di persidangan kan harus terbuka dan terbuka dilindungi oleh hukum. Nah, ini kan orang akan itulah. Saya tidak boleh sidang itu ditutup. Tidak boleh. Itu bahkan diliput oleh media. Ya, ini yang saya khawatirkan gitu loh. Jangan sampai terjadi bahkan dengan adanya ini dibawa ke ranah hukum sampai ke persidangan, akan menjawab kerukunan beragama ini akan terganggu. Dia harus ucapkan apapun juga yang dia ketahui, yang dia pelajari, dan dia dalam mekanisme defensif itu dia bisa mengungkapkan apa saja seluruh ilmu pengetahuan. Kan dia bilang bahwa saya kuasai ini semua, saya tahu. Bahkan dia bilang kenapa lah saya sampai pindah agama kan begitu. Ya, jadi itu suatu kajian membandingkan antar agama satu dan agama lain, yang dua-duanya dia pernah merasakan. Jadi bukan ngarang ya istilahnya. Itu seperti itu. Ya, sahabat era sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya nanti baik-baik saja ya. Dan memang kadang-kadang menyedihkan juga ya, bagaimana seorang penceramah itu banyak sekali yang ditangkap, yang mati di penjara pun ada kan. Ustadz Maher ya kan. Kemudian yang langsung tidak diklarifikasi lah, yang ditangkap tuh banyak sekali pokoknya, termasuk juga Habib Rizik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penegakan hukum kita ya dengan hati dan dengan rasionalitas, Bung ya. Makasih banyak, Bung ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini menjadi pembelajaran bagi sobat era sekalian, dan sekali lagi kita ingin mendudukkan persoalannya. Kita tidak berpretensi bahwa kita benar, tapi paling tidak itulah yang bisa disampaikan menurut ilmu dan pengalaman yang ada selama ini ya. Oke, Bung, makasih banyak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.